Salam pemirsa Pilar ID. Perang antara Israel dan Hamas kembali mengoyak wilayah jalur Gaza, Palestina. Ratusan orang meninggal akibat konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina sejak 10 Mei lalu. Kejadian itu merupakan rentetan dari sejarah panjang konflik Israel dan Palestina. Pertikaian antara kedua belah pihak sudah berlangsung selama puluhan tahun. Awal mula perselisihan di Timur Tengah terjadi saat kaum Yahudi mulai bermigrasi ke Palestina sejak 1920-an. Pemicunya adalah kemunculan gerakan keagamaan yang berubah menjadi politis, yakni Zionisme yang dimotori oleh Theodor Herzl. Para penganut Zionisme meyakini warga Yahudi di seluruh dunia harus kembali ke tanah yang dijanjikan, yakni Zion, yang merupakan wilayah yang diapit Suriah, Yordania, Mesir, dan Laut Mediterania. Nantinya mereka harus mendirikan negara khusus bagi bangsa Yahudi di sana, yang kini dinamakan Negara Israel. Perlahan warga Yahudi yang datang dari Eropa membeli tanah di Palestina. Namun saat itu pula warga Yahudi kerap terlibat pertikaian dan sengketa lahan dengan warga Arab di Palestina. Konflik di kawasan Timur Tengah itu semakin tajam ketika orang Yahudi yang lari dari Eropa akibat Perang Dunia II mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Awal mula pendirian negara ini adalah dikeluarkannya Deklarasi Balfour, yakni pernyataan terbuka dari pemerintah Inggris yang dikeluarkan semasa Perang Dunia I untuk menegaskan dukungannya terhadap penciptaan kediaman nasional di Palestina bagi orang Yahudi. Deklarasi Balfour tercantum dalam sepucuk surat tertanggal 2 November 1917. Dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Walter Rothschild, seorang tokoh pimpinan komunitas Yahudi Inggris. Saat itu Inggris atau Britania merupakan negara adidaya, yang mana mereka memiliki tanah jajahan di hampir di semua benua, dan Palestina salah satu dari negara jajahan mereka. Jadi untuk mengeluarkan deklarasi ini mudah saja bagi mereka. Tapi mengapa negara Inggris yang begitu berkuasa bisa mengeluarkan deklarasi ini? Faktor penting yang melatar belakangi Inggris untuk mengeluarkan persetujuan ini adalah lobi Yahudi atau lobi keluarga Rothschild, yang berpengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan negara Barat agar mendukung mereka dalam pendirian negara Israel. Keluarga Rothschild merupakan sebuah dinasti bankir Yahudi Jerman di Eropa, yang mendirikan berbagai bank dan institusi keuangan Eropa pada akhir abad ke-18. Keluarga ini sangat berperan besar dalam pendanaan kepada Britania Raya atau Inggris dalam perang melawan Napoleon Bonaparte hingga mereka meraih kemenangan. Awal mula saat pertama kali negara Israel dideklarasikan pada tanggal 14 Mei 1948. Negara-negara Arab diantaranya Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan negara Arab lainnya sangat murka dan sehari kemudian langsung menyerbu Israel. Perang pun tak terhindarkan. Tetapi dalam perang ini, Israel berhasil memenangkan peperangan dan malah merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah daerah mandat PBB Britania Raya atau Palestina. Perang ini menyebabkan banyak kaum Palestina mengungsi dari daerah Israel. Di sisi lain tidak kurang pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab lainnya. Faktor utama penyebab kekalahan negara Arab dalam perang ini salah satunya kurangnya kesiapan dan koordinasi di antara negara-negara tersebut saat menyerang Israel. Tentunya Israel saat itu juga dibantu oleh sekutu-sekutunya dari Barat dan orang-orang Yahudi luar negeri yang ikut bergabung dan menyokong negara tersebut dengan persenjataan perang yang jauh lebih unggul. Jumlah tentara Israel pada perang itu juga jauh lebih banyak, yakni sekitar 115.000 tentara.
yang sebagian telah dilatih oleh Inggris. Sedangkan koalisi Arab hanya berjumlah sekitar 55.000 personel saja. Akibat perang Arab-Israel ini, ratusan ribu orang pengungsi Palestina tersebar di berbagai lokasi. Setidaknya 750.000 warga Palestina yang mengungsi keluar dari wilayah yang menjadi bagian Israel tidak diizinkan kembali ke wilayah Israel dan ke wilayah negara-negara Arab lainnya. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai pengungsi Palestina. Sekian dan terima kasih.